Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah yang ada di rumah? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak bertatap muka langsung ya, tetapi ustazah merasa senang ya kita bisa bertemu melalui media online ini ya. Anak ustazah doakan anak ustazah yang ada di rumah tetap diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya ya. Ayah bunda juga diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Hal yang paling utama yang perlu kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Maha Pemberi segalanya. Kalaulah kita pikir anak ustazah tadi dari bangunnya ya hingga tidur kembali ya, sangat banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalaulah kita hitung itu tidak terhitung ya, saking banyaknya. Selanjutnya salawat beriring salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kita hadiahkan buat putra kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lepas ya. Semoga kita termasuk dalam barisan panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak ustazah yang ada di rumah, materi kita pada hari ini adalah Ma'rifatul Dinul Islam ya, bagaimana kita bisa mengenal Islam. Kita tahu kita sudah lahir dalam kondisi Islam ya, dalam kondisi agama Islam. Orang tua kita sudah dalam keadaan Islam. Tetapi perlu kita ulang kembali ya tentang makna agama Islam itu sendiri. Nah, baik anak-anak ustazah yang soleha, kita tahu bahwa Islam ya, kata Islam itu berasal dari kata salima aslamu yang artinya keselamatan. Nah, kalaulah kita lihat ya, Islam ini kadang sering disalahpahami ya, khususnya dengan identiknya dengan Muslim. Nah, Islam dan Muslim adalah dua istilah yang berbeda. Islam adalah agama ya, sedangkan Muslim itu adalah pemeluknya. Nah, jadi Islam sering diidentikan dengan perilaku kaum Muslim atau umat Islam. Nah, padahal sebagaimana perilaku pengatur agama Islam itu, agama lainnya, perilaku seorang Muslim belum tentu mencerminkan ajaran atau syariat Islam. Nah, Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Ya. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Nah, untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Nah, kalau kita lihat Islam dalam bahasa Arabnya itu al-Islam ya, berserah diri kepada Tuhan. Adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an ya, Islam juga disebut agama Allah atau dinullah. Ya. Kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 83 dikatakan, "Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri, yaitu aslama, segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan." Nah, baik, sekarang kita akan bahas satu persatu ya, apa sih pengertian Islam ya secara bahasa, kemudian nanti bagaimana Islam itu secara istilah. Baik, sekarang kita masuk pengertian Islam secara harfiah. Nah, pengertian Islam secara harfiah artinya itu adalah damai, selamat, tunduk dan bersih. Ya, jadi kata Islam itu terbentuk dari 3 huruf. Nah, yaitu apa saja? Sin,
kemudian lam, mim yang bermakna dasar yaitu selamat, ya, yaitu selamat. Nah, dari pengertian Islam ini secara bahasa ini dapat disimpulkan Islam adalah agama yang seperti apa, Nak? Agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, Islam juga agama yang mengajarkan umatnya atau pemeluknya. Nah, kaum muslim atau umat Islam untuk menebarkan keselamatan dan kedamaian. Antara lain apa? Tercermin dalam bacaan sholat kita. Misalkan sebagai ibadah utama, yaitu apa? Ucapan doa keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga keselamatan dan kasih sayang Allah dilimpahkan kepadamu sebagai penutup sholat. Nah, selanjutnya apa sih pengertian Islam menurut bahasa? Ya. Nah, pengertian Islam menurut bahasa, kata Islam itu berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Nah, kata Islam itu merupakan bentuk masdar ya dari kata aslama ini. Nah, kalau ditinjau dari segi bahasanya, yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian. Nah, jadi ada beberapa ya, Nak ya. Tidak hanya salama itu saja, tetapi ada beberapa macam. Oke, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, Islam berasal dari kata salam, assalam, ya. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, dan jika mereka condong kepada perdamaian, lissalam, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kata salam, ya, salim. Dalam ayat di atas memiliki arti damai atau perdamaian. Nah, ini merupakan salah satu makna dari ciri Islam itu sendiri. Nah, ya, yaitu bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk cinta damai. Dan senantiasa memperjuangkan perdamaian. Jadi anak ustazah jangan salah, ya. Bukan peperangan atau konflik atau kekacauan, tapi apa? Islam itu adalah kedamaian. Nah, baik anak ustazah yang soleha yang ada di rumah, ya, selanjutnya sebagai salah satu bukti Islam ya merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian. Apa buktinya? Kita lihat dulu ya satu persatu. Nah, di Al-Quran telah dikatakan telah diizinkan berperang bagi orang-orang berperang karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah Maha benar-benar Maha kuasa menolong mereka. Tuh ya. Nah, selanjutnya yang kedua, Islam berasal dari kata aslama. Oke. Islam berasal dari kata aslama. Aslama artinya apa? Ya, aslama itu artinya berserah diri atau pasrah. Ya, Nak ya, yaitu berserah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam merupakan seorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah. Itu ya. Nah, penyerahan diri seperti ini ditandai dengan pelaksanaan terhadap apa yang Allah perintahkan, kemudian dia itu kemudian apa? Menjauhi segala larangan. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya, yaitu aslama wajhahu kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, sebagai seorang muslim, ya, sesungguhnya kita diminta oleh Allah untuk menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita kepada Allah. Kalaulah kita pikir-pikir, Nak, tujuan kita sholat itu tak lain dan tak bukan untuk diri kita. Ya. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu bukti cinta, syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Kemudian katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, sesungguhnya ya, karena jika kita renungkan bahwa seluruh makhluk Allah, baik yang ada di bumi maupun ada di langit, mereka semua memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengikuti sunnatullah. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah
Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Nah, selanjutnya yang ketiga, Islam itu berasal dari kata istaslama, ya. Islam itu berasal dari kata istaslama. Istaslama artinya penyerahan total, ya, penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Nah, maka makna ini sebenarnya sebagai penguat makna, ya, seorang muslim atau pemeluk agama Islam itu diperintahkan untuk secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raganya serta harta atau apapun yang dimiliki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Baqarah dikatakan, ya, dalam ayat ke-208, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Ya, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Jadi masuk Islam secara keseluruhan berarti apa? Menyerahkan diri kita secara total kepada Allah dalam melaksanakan segala yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa simbol, ya, kepasrahan diri kita kepada Allah? Kalau dalam sholat apa simbolnya, nak? Yaitu terdapat pada gerakan sujud dalam sholat. Nah, selanjutnya yang keempat, Islam itu berasal dari kata salim, ya. Salim artinya bersih dan suci. Nah, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Itu deh, ya. Salim itu artinya apa, nak? Bersih dan suci. Kemudian yang kelima adalah Islam berasal dari salam. Salam berarti selamat dan sejahtera. Ya. Berkata Ibrahim, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun kepadamu, ya, bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Maknanya adalah bahwa Islam merupakan agama yang senantiasa membawa umat manusia pada keselamatan dan kesejahteraan. Karena Islam memberikan kesejahteraan dan juga keselamatan pada setiap insan. Oke, jadi kita sebagai orang Islam, orang Muslim itu harus bangga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Islam menurut Al-Quran. Ya. Nah, yang tadi, ya, itu adalah pengertian Al-Quran, pengertian Islam menurut Al-Quran. Nah, sekarang pengertian Islam menurut istilah. Nah, secara istilah juga Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai nabi utusan Allah yang terakhir untuk umat manusia. Berlaku sepanjang zaman, bersumberkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' para ulama. Nah, yang pertama apa? Islam sebagai wahyu ilahi. Ingat, ya, yang pertama pengertian Islam menurut istilah, Islam sebagai wahyu ilahi. Nah, wahyu ialah apa yang tahu? Siapa yang tahu wahyu? Wahyu itu adalah perintah atau kata-kata Allah yang disampaikan kepada para rasulnya. Nabi Muhammad sebagai salah satu rasul pesuruh Allah juga menerima wahyu yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Nah, selanjutnya wahyu Allah, ya, kini terhimpun semuanya dalam Al-Quran. Jadi beruntunglah kita nih, ya, nak, memiliki Al-Quran karena semuanya sudah terhimpun, ya, di dalam Al-Quran ini. Selanjutnya yang kedua adalah Islam itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Selanjutnya, yang ketiga adalah Islam sebagai pedoman hidup. Oke, Islam sebagai pedoman hidup. Nah, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, ya, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Islam adalah jalan hidup, way of life, ya. Islam ini adalah way of life, ya, jalan hidup kita. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam menjadi bacaan wajib
ya, sekaligus panduan dalam menjalankan hidup. Karena makanya anak ustazah, ya, kita diarahkan untuk membaca Al-Quran, mentadabburinya, menghafal Al-Quran. Ya, karena Islam ini adalah sebagai pedoman hidup. Selanjutnya yang keempat, ya, Islam itu mencakup hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Ya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Nah, jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki dan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, selanjutnya yang kelima, Islam itu membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ya, Allah berfirman, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Ya, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikanmu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, dalam surah Al-Fatihah umat Islam membaca doa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan ada 4 perkataan ulama tentang makna jalan lurus ini, ya, siratal mustaqim. Ya, jadi ada 4 maknanya. Yang pertama, kitabullah. Ya, ini merupakan pendapat diriwayatkan oleh sahabat Ali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, agama Islam. Ya, siratul mustaqim di sini yang pertama kitabullah, yang kedua agama Islam. Yang ketiga, jalan petunjuk, ya, menuju agama Allah. Jalan petunjuk menuju agama Allah. Selanjutnya yang keempat adalah jalan menuju surga. Oke, nah ustazah yang solehah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ya, bahwa Islam itu adalah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi Islam ini adalah agama yang membawa pemeluknya, ya, kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan amal kebaikan, ya, sesuai dengan syariat Islam. Jadi kaum muslimin akan menjalani kehidupan yang baik, tentram, damai, dan di akhirat nanti pun demikian sampai ke surganya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi ada 6 tadi anak pengertian Islam menurut bahasa dan istilah. Oke. Semoga kita memahami Islam dengan baik, ya, dan mampu mengamalkannya. Jadi semoga Islam kita itu tidak hanya menjadi label, tapi bagaimana kita dengan keislaman kita bisa memberikan pencerahan, ya, kepada orang-orang di sekeliling kita. Wallahu a'lam bishawab. Tetap semangat. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.